gue berdoa, Tuhan kalau misalnya emang ini jalannya Tuhan, ya Tuhan mampuin aku ya. Aku nggak bisa, aku nggak mau ngerasain pressure yang sama lagi kayak dulu. Aku mau diri aku bener-bener jadi pribadi yang beda di olahraga ini. Dan aku percaya kok jalan-jalan tertutup yang di tenis, Tuhan bukakan di soft tennis. Tuhan kasih aku experience buat bawa medali, untuk tanding-tanding ke luar negeri, bahkan yang di luar ekspektasi aku. Ini benar-benar kemurahan Tuhan. Aku mau bilang di sini, ketika Tuhan buka jalan, emang gak setengah-setengah, emang Tuhan bukain full. Hai, gue Angel. Ini cerita gue. Nama gue Angelica Irena Lonto. Gue anak tunggal. Bokap gue meninggal tahun lalu, dan sekarang gue tinggal sama nyokap. Gue mau bagiin titik balik gimana gue bisa punya hubungan yang dekat sama Tuhan, yang tadinya gue stay di zona aman gue. Semenjak titik balik ini, gue benar-benar jadi diri gue yang baru. Gue ngerasa bebas, gue ngerasa lepas, dan jauh lebih enak lah. Oke. Jadi gue itu awalnya anak yang insecure banget. Gue ngerasa diri gue gak berharga, ngerasa diri gue gagal, gak bisa. Gue selalu compare sama orang lain. Dan itu berawal dari gue umur 9 tahun. Gue 9 tahun sampai 16, ya sekitar 16-17 tahun lah. Dimana menurut gue itu kayak apa ya, kayak neraka buat gue. Karena gue gak dapetin penghargaan, pengakuan, kasih sayang dari orang terdekat, support dari orang terdekat. Gue gak dapetin itu. Dan itu yang membentuk gue jadi kayak sekarang, sebelum gue dipulihin. Ya terkait sama gue atlet soft tennis dan atlet tenis juga. Tapi sebelum gue jadi atlet soft tennis itu, basicnya tenis lapangan dulu. Dari umur 9 sampai 16-17 tahun itu, gue bisa dibilang kayak pemain kalahan. Pemain kalahan maksudnya tuh tiap tanding kalah-kalah, nggak pernah yang sampai dapat juara 1, juara 2. Paling banyak tuh paling juara 3, juara 2. Yang juara 1 tuh bener-bener nggak dapat. Dan orang-orang tuh udah nilai gue, ya Angel gampang lah, lawan Angel gampang. Dan teman-teman gue pun yang maksudnya apa ya, gue kirain gue bisa dapat support dari mereka gitu, tapi enggak. Nyatanya mereka juga ya ngerendahin gue juga. Dan orang tua mereka, dan itu kebawa ke nyokap gue. Nyokap gue awalnya support gue. Mungkin karena nyokap bukan background atlet kali ya, jadi masih kaget dengan situasi pertandingan, latihan kayak gitu-gitu. Akhirnya makin lama nyokap gue
juga ikut-ikutan ngerendahin gue, ikut-ikutan marah-marahin gue. Jadi mau gue menang atau gue kalah pun, gue tetap tertekan, gue tetap dimarah-marahin sama nyokap, gue dipukul lah, dicubit, pokoknya main tangan lah. Dan apa ya, yang maksudnya gue keluar lapangan gitu, gue lihat teman-teman gue yang lain, mereka dipeluk, dielus-elus kepalanya setelah bertanding, udah capek-capek, udah panas-panasan. Tapi pas gue keluar, kenyataannya nggak kayak gitu. Dan gue juga nggak dibolehin untuk ngobrol lama-lama gitu sama teman-teman gue. Jadi kayak gue harus merenung salah gue di mana. Dan apa ya, gue ngerasa saat itu terlalu banyak pressure yang gue rasain, dan gue tiap gue mau keluarin, nyokap gue akan neken gue lagi. Jadi ya udah, mendingan gue diem aja, gue nggak usah ungkapin apa yang gue rasain. Dan itu jadi ngaruh sih, bukan cuma di dunia olahraga aja, tapi di dunia sekolah, di dunia perkuliahan, pelayanan, jadi kemana-mana dampaknya. Gue ngerasa gue ada di dalam cangkang lah, dan gue nggak bisa keluar dari itu selama bertahun-tahun. Itu Filipi 4 ayat 13 sih, Kak. Memang maksudnya banyak banget ya, pasaran banget gitu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tapi di saat aku down, itu firman yang nguatin aku. Dan aku lupa dari ayat mana. Pokoknya di dalam kelemahan, kuasa Tuhan bekerja sempurna. Ketika aku lemah, di situ aku kuat. Aku berkatain terus tuh di saat aku lagi minder-mindernya, di saat aku turning point dari tenis ke soft tennis. Masa-masa awal soft tennis ada tuh intimidasi datang, mulai ingat-ingatin lagi di masa waktu tenis dulu. Tapi aku perkatakan, enggak, aku bisa sama-sama Tuhan Yesus, aku nggak sendiri, Tuhan Yesus yang mampuin aku, dan dalam kelemahanku justru kuasa Tuhan bekerja sempurna. Dan aku juga sadar bahwa diri aku itu berharga, aku bisa, aku spesial, aku unik, nggak bisa di-compare sama orang lain karena masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jadi aku jadi bisa ngelihat diri aku dari kacamatanya Tuhan ngelihat aku. Itu sih kebenaran yang mengubahkan aku. Yang membuat tetap bangkit itu, kalau di dunia olahraga sendiri, sebenarnya yang waktu 17 tahun tuh udah hopeless. Maksudnya kayak ya udahlah, emang gue nggak bakat berarti di tenis atau ya di tenis. Sebelum gue kenal soft tennis, gue sampai bilang ke Tuhan, kalau misalnya gue di dunia study juga nggak apa-apa kok. Ya berarti emang jalan gue bukan di dunia olahraga. Gue udah sempet gantung raket. Maksudnya tuh udah males-malesan latihan, udah males-malesan tanding, udah nggak ada gairahnya gitu. Karena gue ngerasa juga, ya mau gue tanding, ngapain gue capek-capek, tapi gue nggak dihargain, bahkan sama orang terdekat gue. Ya udah, akhirnya gue ngambek ke nyokap bokap gue, nggak mau, pokoknya maunya les-les aja, maunya study aja. Selama beberapa bulan, itu tahun 2014 awal, dan 2014 agak-agak pertengahan, nggak tahu kenapa, waktu itu kan masih zaman BBM ya, terus gue lihat tuh story teman-teman gue kan, update-updateannya mereka, mereka lagi tanding, lagi ke kota mana, nggak tahu kenapa mulai timbul rasa enak kali ya tanding, kangen juga ya, walaupun nggak dihargain tapi ya kangen vibe-nya lah, kangen suasananya. Ya udah, akhirnya
gue beraniin diri tuh bilang ke bokap, sebelumnya gue berdoa sama Tuhan, kalau misalnya udah bener-bener nggak dunia olahraga, bikin gue enek, bener-bener ya udah nggak usah mau terkait lagi lah sama raket-raketan. Ya udah, akhirnya gue bilang ke bokap, gue mau latihan lagi dengan syarat gue nggak mau tanding. Gue nggak siap buat pressure itu. Ya udah, akhirnya gue tanding di gue latihan di daerah Senayan, dan di situ ternyata jadi jawaban doa buat gue. Jadi jawaban doa kenapa? Karena di saat gue latihan sama pelatih tenis gue ketemu sama tim soft tennis ini. Mereka latihan di lapangan yang berbeda. Dan pelatih soft tennis bilang ke pelatih gue, anak murid lo diajak main soft tennis aja, coba-cobalah, nggak usah tanding juga nggak apa-apa. Ya udah, gue mikirnya, nyoba-nyoba ini kok, gue nggak tanding. Tahu-taunya pas gue nyobain, dalam waktu beberapa hari, gue dapetin gairah yang baru. Nggak tahu kenapa excited gitu. Apa yang nggak gue dapetin di tenis, kayak Tuhan giniin gue, kayak ini yang gue mau bukain jalan buat lo, dan lo belum selesai di dunia olahraga, masih ada tugas lo di sini. Dan gue berdoa, itu sih yang jadi titik balik pertama gue. Gue berdoa, Tuhan, kalau misalnya emang ini jalannya Tuhan, ya Tuhan mampuin aku ya. Aku nggak bisa, aku nggak mau ngerasain pressure yang sama lagi kayak dulu. Aku mau diri aku bener-bener jadi pribadi yang beda di olahraga ini. Dan aku percaya kok jalan-jalan tertutup yang di tenis, Tuhan bukakan di soft tennis. Tuhan kasih aku experience buat bawa medali, untuk tanding-tanding ke luar negeri, bahkan yang di luar ekspektasi aku. Karena selama ini aku tenis itu cuma sampai di dalam negeri, dan malah di soft tennis ini, bukannya sombong ya, ini benar-benar kemurahan Tuhan. Aku mau bilang di sini, ketika Tuhan buka jalan, emang gak setengah-setengah, emang Tuhan bukain full. Dan aku bersyukur sih, ini juga jadi aku dapat gaji pertama aku tuh di soft tennis juga. Jadi apa yang gak aku dapetin di tenis, penghargaan, pengakuan segala macam tuh aku dapetin di soft tennis ini. Itu yang bikin aku ini passion aku berarti, dan aku mau serius jalanin ini. Karena ini bukan paksaan dari orang tua, ini emang pure aku yang mau, bukan mereka yang sodor-sodorin gitu. Ya itu sih kalau titik balik yang pertama. Kalau titik balik yang kedua itu ya di saat papa meninggal tahun lalu. Bukan orang tua, maksudnya papa, terus habis itu orang-orang terdekat aku, papa, 3 hari kemudian om aku, 3 hari kemudian opa aku, 3 bulan kemudian oma aku, sebulan kemudian saudara dekat aku yang biasa aku ajak sharing bareng, jadi kayak kakak rohani aku lah, tapi dari kalangan keluarga juga. Itu aku posisi lagi di pelatnas untuk pertama kalinya, pelatnas SEA Games, dan itu membutuhkan fokus kan. Aku ngerasa kayak waktu pas papa meninggal aja bener-bener dijatohin gitu, kayak oke, kelar ini harus profesional kan. Ya udah, kelar papa, ya sedih-sedih dikit, habis itu bangkit lagi. Sedihnya nanti aja deh, tunggu selesai tugas gitu. Tunggu selesai SEA Games sama mikirnya. Tau-taunya pas udah kelar papa, om aku meninggal. Masih capek fisik, masih capek mental, pokoknya semua-semuanya. Aku harus ke Bandung sama mamaku, sama saudara-saudaraku. Dan maksudnya ngalamin situasi di rumah duka, harus
kuatin saudara-saudara aku yang papanya mereka meninggal. 3 hari kemudian aku balik Jakarta, aku mau fokus lagi buat latihan. Dapat kabar lagi, dapat telepon lagi dari rumah, opa aku meninggal. Itu aku udah sampai di tahap udah agak puncak sih itu. Aku bilang ke Tuhan, Tuhan, ini apaan sih? Aku mau fokus. Ini kenapa datangnya bertubi-tubi kayak gini? Udah cukup apa? Ini semuanya loh dalam 1 tahun. Aku mau fokus Tuhan. Aku sampai bilang kayak gitu. Dan di situ pas aku saat teduh besoknya, Tuhan, nggak ada yang kebetulan ya. Tuhan kasih tunjuk Ayub. Itu di saat istrinya bilang, kutuki saja Tuhanmu. Udah apes banget kok istilahnya, lo udah sakit, anak-anak lo meninggal, terus harta lo juga hilang. Ngapain lu masih nyembah-nyembah Tuhan? Ngapain lu masih dekat sama Tuhan? Apa gunanya? Tapi di situ yang jadi tamparan gitu buat aku. Ayub bilang, kamu berbicara seperti perempuan gila. Masa cuma mau terima yang baik doang dari Tuhan, tapi nggak mau terima yang buruknya dari Tuhan. Dan di situ ayat yang bikin aku nangis. Di situ Ayub bilang, dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Berarti dia tetap mengucap syukur. Dan di situ yang, oke Tuhan, aku langsung dirubahin perspektif aku. Dan aku bilang, ya Tuhan, aku minta ampun kalau aku ngecewain Tuhan, kalau aku sempat marah, sikap hati aku salah, pikiran aku salah, Tuhan biar Tuhan yang bikin jadi bersih lagi pikiran aku, hati aku juga. Ya udah, akhirnya di saat itu aku udah mulai berubah tuh mindsetnya, hati aku juga udah mulai berubah. Dan ternyata memang Tuhan persiapin untuk 3 bulan kemudian. Oma aku meninggal. 1 hari setelahnya aku ada pertandingan di Filipina. Dan oma aku dimakamin tanpa ada aku. Sedangkan saudara-saudaraku semuanya ada. Aku waktu pas di Filipina, aku di video callin kan. Dan aku bener-bener nangis. Besoknya aku tanding. Jadi kayak, Tuhan Yesus, gak apa-apa. Aku mau belajar mengucap syukur. Gak mau terima yang baiknya aja dari Tuhan, tapi yang buruknya. Aku percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat aku. Walaupun gak bisa lihat sekarang, tapi ya someday aku akan mengucap syukur sih ketika aku lihat momen ini. Karena itu yang membentuk diri aku akhirnya jadi sekarang ini. Itu sih. Oke. Orang-orang itu pertama mama aku. Mama aku awalnya emang gak bagus ya hubungan aku sama mama. Tapi semenjak aku dipulihin, semenjak aku di soft tennis, dan mamaku juga lihat maksudnya pencapaian-pencapaian ada, dan gimana aku bisa ngelawan diri aku gitu. Bisa pelan-pelan mulai keluar dari cangkang aku. Dan somehow mama juga berubah untuk sikapnya mama ke aku. Mama jadi lebih bisa menghargai aku. Terus kalau menang kalah juga mama udah bodo amat. Malah mama bisa appreciate aku lah. Gak apa-apa kalau misalnya kalah, gak apa-apa, masih bisa next time kok, masih ada next turnamen. Kalau misalnya menang, congratulations ya. Terus aku dicium lah, aku dipeluk lah. Jadi aku ngerasa sih bukan hanya pencapaian di olahraga aja, tapi hubunganku dengan mama juga dipulihkan. Itu mama. Terus keluargaku, tanteku, saudara-saudaraku, mereka juga yang jadi kekuatan buat aku. Di saat aku lagi selek sama mama, mereka yang jadi netralnya lah. Mereka yang
semangatin aku, mereka yang peluk-peluk, mereka yang cium-cium gitu. Dan ya aku bersyukur sih buat mereka, sama mentor-mentor rohani aku juga, kakak-kakak rohani, bapak-bapak, ibu-ibu rohani, teman-teman rohani, adik-adik rohani juga. Itu yang nguatin aku sih di saat aku ngerasa down, ya mereka yang jadi kekuatan aku, yang bangkitin iman aku lagi. Itu sih. Kalau buat mama, thank you mama, karena mama udah ajarin aku gimana jadi pribadi yang tough, walaupun situasinya nggak enak dulu sama mama, tapi itu yang build diri Jili jadi sekarang ini. Dan aku bersyukur aku bisa jadiin mama sekarang pribadi yang ya jadi pengganti papa lah. Aku bisa sedekat itu sama mama. Mama jadi sahabat aku, mama jadi mentor aku juga. Kita bisa have fun bareng, kita bisa deep talk bareng, bisa nangis-nangis, bisa mendoakan satu sama lain juga. Aku bersyukur buat mama. Buat keluargaku, makasih banyak. Kalian ada di masa down aku juga, dan kalian yang jadi tim netral buat aku sama mama. Dan untuk mentor-mentor rohani aku, tanpa kalian juga aku nggak bisa, aku nggak mungkin sekuat ini sekarang. Itu aku bersyukur sih, nggak ada yang kebetulan. Tuhan kirim orang-orang baik, anak-anak Tuhan lainnya buat nguatin aku. Thank you. Buat siapapun yang lagi nonton ini sekarang, aku percaya bukan kebetulan kalian lihat YouTube ini, dan Tuhan mau sampaikan ke kalian kalau kalian jangan nyerah, walaupun rasanya udah gak kuat lagi, tetap punya pengharapan sama Tuhan, karena di dalam Tuhan semuanya mendatangkan kebaikan kok. Walaupun kalian gak bisa lihat sekarang, tapi someday akan ada saatnya. Bahkan kalian bisa ngomong kayak gini ke aku, bisa sharing struggle kalian, dan itu yang jadi kekuatan buat kalian. Dan yang kedua, kita nggak pernah bisa ngandelin siapapun atau apapun yang ada di dunia ini. Mau orang tua kita, mau pasangan kita, mau teman-teman kita, siapapun itu, ataupun penghasilan kita, pencapaian kita, kesuksesan, itu semua fana. Itu semua bisa hilang gitu aja, bisa Tuhan ambil gitu aja. Jadi gimana, balik lagi, kalian punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Kalian bener-bener jadiin Tuhan Yesus itu sebagai, let's say, papa kalian, ibu kalian, kakak, adik, saudara, teman, pacar, semua. Jadi all round. Dan itu yang aku rasain sekarang. Makanya aku juga seperti sekarang ini, bukan karena kuat dan gagah aku, tapi karena Tuhan Yesus yang menguatkan aku. Dan aku bener-bener rasain kasih Tuhan, mengalami Tuhan. Dan aku rindu kalian setelah nonton video ini juga bisa dapat jawaban dan semakin haus, semakin rindu buat punya hubungan yang dekat sama Tuhan.